Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan infografis kami yang berjudul Peran Mahasiswa dalam Perjalanan Orde Baru. Selamat menyaksikan semuanya. Baik, sebelum kita membahas bagaimana peran mahasiswa yang terlibat dalam meruntuhkan Orde Baru pada masa kepemerintahan Soeharto, kita memulai dulu bagaimana latar belakang gerakan mahasiswa pada saat itu. Nah, jadi dalam periode Indonesia dari tahun 1900 sampai tahun 98, bisa dikatakan ada 6 angkatan yang pada saat itu yang sudah melakukan gerakan untuk reformasi Indonesia, yang mulai dari angkatan tahun 20 yang disemangati oleh Sumpah Pemuda, kemudian dengan angkatan 45 yang siap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian ada angkatan 66, kemudian ada angkatan tahun 1974 yang dimana inilah yang nanti menjadi puncak pada masa Orde Baru, dan ada angkatan muda PRD yang kemudian dipercayai akan lebih berhasil dari angkatan sebelumnya. Nah, jadi di masa Orde Baru, gerakan mahasiswa yang paling condong melakukan aktivisme dalam Orde Baru yaitu Universitas Gadjah Mada. Nah, alasan kenapa Universitas Gadjah Mada yang memperkasai pemberontakan atau peleburan pada masa Orde Baru, karena pada saat itu hanya UGM yang pertama kali menjadi Universitas Nasional pertama di Indonesia. Nah, jadi di masa Orde Baru, sebelum masa Orde Baru tahun 45, UGM sudah banyak terlibat dalam peristiwa seperti terlibat dalam agresi militer Belanda tahun 47 dan tahun 48, kemudian ikut dalam pemberontakan Partai Komunis yang digagasi oleh Musso di tahun 1948. Nah, kemudian di tahun 50 itu UGM membentuk namanya Dewan Mahasiswa atau DEMA, yang merupakan lembaga perwakilan yang bertujuan untuk menaungi aktivisme di mahasiswa. Nah, jadi DEMA ini merupakan wadah bagi mahasiswa untuk melakukan atau bisa dikatakan bagaimana melihat kondisi saat itu kebijakan pada masa pemerintahan tersebut. Nah, jadi penyebab mahasiswa ingin meruntuhkan kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru disebabkan karena problem yang terkait penyelenggaraan negara, yaitu seperti pemilu yang tidak adil, sebab adanya kecurangan yang pada saat itu yang membuat Soeharto selalu menang dalam pemilu. Kemudian adanya pemborosan proyek seperti pembangunan Taman Mini Indonesia. Nah, jadi awal mula bagaimana mahasiswa itu melakukan pemberontakan pada saat itu karena kebijakan yang dibuat Soeharto pada saat itu sangat kontra kepada masyarakat, yang membuat mahasiswa sebagai gerakan atau suara dari masyarakat untuk menyatakan kebebasan dalam mereka tersebut. Nah, jadi peristiwa yang memuncaknya mahasiswa pada Orde Baru yaitu peristiwa Malari tahun 1974, di mana peristiwa itu membuat kebijakan ekonomi yang baru merugikan rakyat, ditambah dengan kedatangan Perdana Menteri yaitu Tanaka yang dinilai mahasiswa sebagai simbol kapitalisme. Nah, akibat dari peristiwa Malari itu ada sebanyak 9 orang yang meninggal dan 23 orang terluka parah. Nah, jadi melalui itulah yang nantinya akan terus pergolakan dalam mahasiswa terhadap pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang ideologi dan strategi gerakan mahasiswa. Yang pertama adalah ideologi gerakan mahasiswa. Peran ideologi politik menjadi sangat penting dalam gerakan mahasiswa. Terdapat beberapa pemikiran ideologi yang berpengaruh di dalam gerakan mahasiswa yang mempresentasikan gerakan ideologi politik di Indonesia. Nah, terdapat beberapa pemikiran ideologi yang berpengaruh di dalam gerakan mahasiswa yang mempresentasikan gerakan ideologi politik di Indonesia. Herbert Feith dan Lance Kessler, tradisi Islam melahirkan Partai Masyumi dan NU. Dan tradisi Jawa Hindu melahirkan PNI, sementara ideologi komunisme dan sosialisme demokrasi dipengaruhi oleh pemikiran barat. Nah, dalam mengategorikan ideologi gerakan mahasiswa, Sanit membagikan ke dalam kedua kelompok. Yang pertama, ideologi yang terjadi secara berangsur dan tanpa melalui suatu prosedur yang diatur secara ketat, seperti agama yang diideologikan, ajaran demokrasi, nasionalisme, dan liberal. Sedangkan yang kedua adalah ideologi yang dirancang secara sistematik oleh pecinta atau penggagasnya seperti Marxisme, Komunisme, dan Marxisme. Selanjutnya terdapat teori yang dirumuskan oleh Anders Uhrlich yang memetakan garis ideologi mahasiswa dengan studi kasus gerakan pro-demokrasi 1998 ke dalam 4 kelompok. Pertama, wacana radikal, melalui bentuk demokrasi partisipatoris yang berorientasi ke masyarakat. Kedua, kelompok liberal yang berfokus pada hak individu dengan kebebasan ekonomi pasar sebagai titik pijak. Yang ketiga, wacana konservatif yang meletakkan aturan dan standar normatif hukum sesuai dengan Pancasila Undang-Undang 1945. Keempat, wacana demokrasi dengan dilandasi nilai-nilai dan semangat Islam yang di dalamnya terdiri atas wacana modernis, neomodernis, serta transformis. Yang kedua, gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan. Munculnya gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan adalah adanya dorongan untuk melakukan perubahan. Gerakan ini tumbuh karena adanya dorongan untuk mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan. Dua fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan yaitu menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan politik. Atas dasar keinginan berubah ke arah yang lebih baik, gerakan mahasiswa pada akhirnya muncul dan memberikan perubahan sosial di masyarakat dan mendorong terjadinya perubahan politik. Yang ketiga, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI.
Sebagai gerakan mahasiswa yang berhaluan nasionalis sekularis, GMNI ini didirikan pada 1954 di Surabaya. GMNI ini merupakan fungsi dari 3 organisasi mahasiswa nasionalis yang telah ada sebelumnya, yaitu Gerakan Mahasiswa Marhainis yang berpusat di Yogyakarta, Gerakan Mahasiswa Merdeka yang berpusat di Surabaya, dan Gerakan Mahasiswa Demokrat yang berpusat di Jakarta. GMNI secara formal berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia dengan jumlah anggotanya pada awal tahun 1960-an sebanyak 77.000 orang. Gerakan ini tidak bisa dilepas dari pemikiran Bung Karno karena berasaskan Marhainisme, yaitu sebuah ideologi yang dikembangkan oleh Soekarno yang merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Indonesia. Dan istilah Marhain ini sendiri diambil dari nama seorang petani di Jawa yang menjadi simbol perjuangan rakyat kecil. Gerakan yang berasas Marhainisme ini berfokus pada perjuangan untuk keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan penghapusan penindasan kelas bawah. Selanjutnya ada Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, tujuan Haji Agus Salim mendirikan HMI adalah untuk menciptakan intelijensia muslim yang memiliki keseimbangan antara penguasa keilmuan umum dengan nilai-nilai Islam. HMI ingin menunjukkan bahwa nilai-nilai nasionalisme dan kebangsaan tidak berbenturan dengan nilai-nilai Islam. Nah, secara formal, HMI memang tidak memiliki hubungan struktur dengan partai politik manapun, termasuk dengan Masyumi. Namun, pada ranah pemikiran aktivis-aktivis HMI memiliki pandangan yang sama dengan Muslim reformis sampai modernis di Masyumi. Sekalipun seperti itu, HMI tetap berusaha tampil netral dengan berusaha mengakomodasi Muslim tradisional. Tapi, semua itu berubah waktu memasuki akhir dekade 1950-an, terdapat serangan politik yang cukup keras dari kubu nasionalis dan komunis terhadap kubu Islamis. Hal ini akhirnya berdampak pada adanya radikal ideologi di dalam tubuh HMI. Nah, pada Kongres HMI di Medan tanggal 24 sampai 31 Desember 1957, HMI memutuskan untuk mendukung Islam politik dengan menjadikan Islam sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI. CGMI ini merupakan gabungan dari 3 organisasi mahasiswa lokal di Bandung, Bogor, dan Yogyakarta. Sebagaimana diketahui bersama bahwa asas dari CGMI inilah paham Marxisme-Leninis yang berakar pada ajaran komunisme. Selanjutnya Gerakan Mahasiswa Sosialis. Dalam corak pergerakannya, Gemsos dan PSI meyakini bahwa persatuan yang sebagaimana Bung Karno dengung-dengungkan bukanlah merupakan suatu tujuan, tapi persatuan hanyalah merupakan suatu strategi dan taktik. Persatuan yang dimaksud adalah terdapat dalam tubuh partai politik. Karena itu pemikiran Syahrir sangat bertentangan dengan pemikiran Bung Karno yang meyakini bahwa semua golongan dan ideologi harus bersatu. Salah satunya adalah melalui konsep Nasaton. Gerakan Sosialis Demokrat lebih menekan pada keteguhan internal organisasi dengan gerakan berbasis kader. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi aksi atau gerakan yang dilakukan oleh para mahasiswa di masa Orde Baru atau era Orde Baru. Nah, ada berbagai peristiwa yang telah terjadi semenjak era Orde Baru ini, di mana terjadinya demonstrasi besar-besaran yang telah dilakukan oleh para mahasiswa ataupun di kalangan mahasiswa yang mereka rata-rata dari mahasiswa Islam ataupun gerakan-gerakan yang dari Islam. Nah, ada dari tahun 1966 sampai 1998 menjadi peristiwa jejak demonstrasi yang telah dilakukan para mahasiswa Indonesia. Yang pertama itu mengenai era stabilisasi politik. Nah, di era stabilisasi politik ini, di mana gerakan mahasiswa ini menuntut agar Soekarno dilengsarkan atau turun dalam jabatannya dengan mereka meminta atau menuntut tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia adalah gerakan mahasiswa anti komunis dengan tujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Gerakan mahasiswa yang tercatat masuk ke dalam kami ini adalah HMI, Gemsos, PMKRI, GMKI, dan PMII. Nah, gerakan ini dibentuk atas tidak setujunya dengan pernyataan Soekarno, sehingga aktivis dari PSI dan HMI dengan cepat mengatur strategi untuk mengkudeta Soekarno di bawah perlindungan dalam militer. Sehingga pada tanggal 25 Oktober dibentuk kelompok aksi melawan komunis dan sisa-sisa gerakan dari 30 September. Pada tanggal 10 Januari, para mahasiswa berkumpul bersama Kolonel Sarwo Edi, yaitu Komandan Resimen Elit RPKAD, dengan merumuskan 3 tuntutan rakyat yang terkenal dengan Tritura. Nah, di mana Tritura ini isinya berupa pembubaran PKI dan reorganisasi pemerintah serta penurunan harga barang dan jasa pokok, sehingga krisis yang semakin parah di bulan Februari. Hal ini yang membuat mahasiswa kami melancarkan aksi mogok di Bandung dan Jakarta. Nah, yang kedua adalah peristiwa malari. Nah, sebelumnya itu peristiwa ini sebelum terjadinya peristiwa malari di tahun 1970 sampai 1978 adalah jalannya peristiwa kedua di masa Soeharto selama memimpin, di mana ini dinamakan Dema Melawan. Semua berawal dari penolakan Dema terhadap pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, yaitu TMII, yang di tahun 1972 yang diusulkan oleh Ibu Tin, istri dari Presiden Soeharto, di mana hal tersebut dikarenakan biaya untuk pembuatan TMII ini diperoleh dari 10% dana asing yang masuk.
Nah, menurut Profesor Ikhlasul Amal dalam buku Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan, bahwasanya ada 3 poin yang menjadi penyebab atau refleksi dari beberapa kejadian konflik politik yang terjadi sebelumnya. Yang pertama itu mengenai terjadinya eskalasi gerakan mahasiswa pada tahun tersebut adalah adanya refleksi dari revolusi mahasiswa di Thailand di tahun 1973. Hal ini menjadi contoh bagi para mahasiswa Indonesia untuk melakukan demonstrasi nantinya di 1974 dikarenakan dampak dari peristiwa yang di Thailand ini merupakan kampanye isu anti kapitalisme asing yang masuk ke Thailand, sehingga banyaknya puluhan korban berjatuhan dalam peristiwa tersebut, di mana para mahasiswa Indonesia sangat tidak menyetujui akan kapitalisme yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, refleksi akan konflik kubu Islamis dengan kubu kebatinan menurut Profesor Ikhlasul Amal, di mana terdapat polemik undang-undang perkawinan di tahun 1973 di DPR, di mana isi dari UU ini yang dimana UU perkawinan ini diadopsi dari sistem perkawinan Barat, bahwasanya seseorang bisa menikah tanpa sistem atau ajaran dari agama Islam. Nah, hal ini yang mengadopsi akan ajaran ini yaitu seperti Sujono, Humardani, dan Ali Murtopo, dan bahkan Presiden Soeharto. Hal ini juga lah yang mendapatkan tantangan keras dalam kubu Islam seperti dari Muhammadiyah dan Buya Hamka, serta dalam gerakan mahasiswa yaitu HMI. Yang ketiga, refleksi berikutnya yaitu menyebabkan meningkatnya suhu politik pada tahun ini adalah adanya rivalitas militer antara Jenderal Sumitro sebagai Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban dengan Ali Murtopo sebagai asisten pribadi, di mana Ali Murtopo ini memiliki kedekatan dengan kapitalis Jepang, sementara Sumitro ini memiliki orientasi ekonomi pada Barat, dan juga hal inilah yang membuat peristiwa Malari muncul yang ditunggangi oleh para aktivis sosialis yang pro Sumitro. Terjadinya pembekuan gerakan di tahun 1970 sampai 1978 karena setelah terbitnya SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai NKK atau BKK, yaitu normalisasi kehidupan kampus atau Badan Koordinasi Kampus. Diterapkannya UU ini atau kebijakan ini agar membekukan atau membatasi gerakan yang terjadi atau yang akan dibuat oleh para mahasiswa. Pemerintah Orde Baru berlaku lebih represif terhadap gerakan mahasiswa, yaitu di mana rektor dan jajarannya dijadikan tangan-tangan pemerintah untuk mengontrol dan membatasi aktivisme mahasiswa di kampus-kampus atau di universitas-universitas lainnya. Sehingga dengan adanya pembekuan ini munculnya gerakan dakwah sebagai alternatif aktivisme mahasiswa. Untuk setelah menghilangnya pengaruh dari gerakan ekstra di UGM, ada beberapa eksponen gerakan Islam mulai menginisiasi gerakan dakwah baru yang sebenarnya sudah mulai dirintis sejak tahun 75 sampai 79 yang dicetus oleh Muslih Zainal Asikin. Lalu selama kurun 1980 sampai 1986, hubungan antara aktivis Islam dengan negara terbilang sangat tegang, di mana puncaknya adalah adanya pembantaian umat Islam di Tanjung Priok dan Taman Sari Lampung di tahun 1986 sampai 1987. Dan yang terakhir adalah kebangkitan gerakan di tahun 87 sampai 98. Nah, dalam kebangkitan ini ada yang memicu sehingga bangkitnya gerakan mahasiswa di tahun 87 sampai 89 ini yang dilakukan oleh para mahasiswa Islam di UGM. Yang pertama itu sebagai respon dari adanya gerakan Syiah, yaitu dari Ustadz Fathul Hilal di UGM dan gerakan HTI di IPB, yaitu munculnya kajian-kajian ideologis gerakan Islam yang diperkuat dengan narasumber dari DDI. Lalu yang kedua, religiositas yang meningkatkan dengan adanya buku-buku pemikiran dan metodologi gerakan Islam yang diterjemahkan dari Timur Tengah. Lalu yang ketiga, bangkitnya gerakan Islam di kampus itu sebagai simbol perlawanan dan respon dari atas aksi represif yang dilakukan oleh pemerintah di Orde Baru. Tak hanya itu, adanya dilarangnya menggunakan hijab atau jilbab atau kerudung pada masa itu. Apabila ada yang menggunakan hijab atau jilbab kerudung, mahasiswa tersebut akan dikeluarkan dari sekolah ataupun universitas. Lalu munculnya forum komunikasi atau Forkom yang dibentuk oleh para senat dan mahasiswa universitas yang berisikan ketua senat dan mahasiswa yang ada di sekitar fakultas-fakultas. Ini munculnya Forkom ini disebabkan atas dibubarkannya DEMA oleh para pemerintah ataupun dari Soeharto, sehingga para aktivis-aktivis mahasiswa ini menginginkan
bersatunya mereka dari fakultas-fakultas lain dan tidak terpecah-pecah. Lalu memasuki tahun 1997 akhir, bangsa ini sedang berada dalam puncak-puncaknya krisis moneter, yang dimana ketika itu gerakan mahasiswa semakin bermunculan dan kembali melakukan eskalasi gerakan. Dan di tahun 97 adanya mulai dilakukan pemilihan raya atau pemira, yang dimana Haryo Satoko terpilih sebagai ketua BEM KM UGM. Nah, Haryo Satoko ini merupakan anggota dari gerakan Tarbiyah. Sehingga di tahun inilah gerakan Tarbiyah itu terkenal dan dikenal oleh para masyarakat sekitar atau masyarakat atau mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat Indonesia. Haryo Satoko sempat mengadakan sebuah referendum di mana isi dari referendumnya itu untuk mengajak seluruh mahasiswa UGM membuat atau menurunkan Soeharto dalam jabatannya. Lalu BEM KM UGM ini melakukan aksi demonstrasi secara simultan dengan isu yang konsisten, yaitu menuntut Presiden Soeharto untuk turun dari posisinya, dan muncullah peristiwa 1998 di mana terjadinya demonstrasi aksi besar-besaran yang dilakukan para mahasiswa dari HMI ataupun mahasiswa-mahasiswa dari UGM dan UI. Selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak dari gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini memainkan peran penting dalam mengkritik dan menentang pemerintahan Orde Baru, terutama dalam mendorong reformasi politik dan demokrasi di Indonesia. Nah, salah satu dampak terbesar dari gerakan mahasiswa adalah jatuhnya Presiden Soekarno Salah satu dampak terbesar dari gerakan mahasiswa adalah jatuhnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Di mana ini dianggap sebagai puncak dari gelombang protes besar-besaran yang dilakukan mahasiswa bersama dengan elemen masyarakat lainnya. Gerakan mahasiswa saat itu memanfaatkan memori kolektif tentang peran historis mahasiswa sebagai garda depan politik yang telah lama menjadi bagian dari kesadaran nasional di Indonesia. Kemudian ada dampak utamanya, yaitu dari gerakan mahasiswa terhadap pemerintahan Orde Baru, yaitu peningkatan kesadaran publik akan perlunya reformasi total atau yang mencakup perubahan struktural dalam sistem politik dan ekonomi. Mahasiswa ini berhasil menciptakan tekanan yang cukup besar terhadap pemerintahan melalui aksi demonstran massal yang seringkali dihadapi dengan tindakan represif dari aparat keamanan. Meskipun menghadapi kekerasan negara, gerakan mahasiswa ini justru semakin memperoleh simpati masyarakat yang melihat mereka sebagai perwakilan moral dari rakyat yang menuntut perubahan. Namun, setelah reformasi berjalan dan sistem demokrasi ini mulai terbentuk, peran gerakan mahasiswa ini mengalami pergeseran, di mana dengan semakinnya terbuka kebebasan berpendapat dengan berorganisasi, mahasiswa itu tidak lagi memiliki peran eksklusif sebagai satu-satunya oposisi terhadap pemerintah. Hal ini menyebabkan gerakan mahasiswa kehilangan momentum politiknya, dengan banyaknya aktivis yang kemudian terserap ke dalam sistem politik atau bergabung dengan kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Beberapa kelompok mahasiswa juga ada yang aktif mengkritik kebijakan pemerintahan Panca Soeharto, tetapi pengaruh mereka ini tidak lagi sebesar pada masa perjuangan reformasi. Selain itu, dalam jangka panjang, gerakan mahasiswa juga berkontribusi pada pembentukan budaya protes di Indonesia. Aksi demonstrasi menjadi lebih umum di berbagai sektor masyarakat sebagai alat untuk menekan pemerintahan dalam berbagai isu, dari hak asasi manusia hingga kebijakan ekonomi. Namun, fenomena ini juga menyebabkan protes yang menjadi kurang eksklusif bagi mahasiswa, sehingga mereka kehilangan posisi unik sebagai kekuatan utama dalam politik nasional. Dengan semakin beragamnya kelompok yang terlibat dalam advokasi kebijakan, gerakan mahasiswa ini menjadi salah satu dari banyaknya aktor dalam lanskap politik yang lebih luas, dan bukan lagi sebagai pemimpin utama dalam perubahan sosial dan politik. Kemudian gerakan mahasiswa ini juga mengkritik pemerintahan Orde Baru yang memiliki dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Dampak positif yang paling nyata adalah keberhasilan mereka dalam mendorong reformasi yang mengakhiri pemerintah otoriter Soeharto dan membuka jalan bagi demokratisasi di Indonesia. Reformasi yang mereka perjuangkan menghasilkan perubahan struktural seperti amandemen Undang-Undang 1945, pemilu yang lebih transparan, serta kebebasan pers dan berpendapat. Selain itu, gerakan mahasiswa juga meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan menginspirasi berbagai kelompok sosial untuk lebih aktif dalam menuntut hak-hak mereka. Budaya protes yang berkembang setelah reformasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa ini berhasil melemahkan rezim otoriter dan membuka ruang bagi organisasi masyarakat sipil untuk berperan aktif dalam mengawasi pemerintahan. Namun, gerakan mahasiswa ini juga memiliki dampak negatif, terutama setelah reformasi, ketika mereka mengalami fragmentasi dan kehilangan fokus dalam perjuangan mereka. Jadi dengan adanya kebebasan demokrasi, mahasiswa tidak lagi memiliki peran eksklusif sebagai oposisi utama terhadap pemerintahan, sehingga banyak kelompok mahasiswa yang terbagi dan tidak lagi memiliki agenda perjuangan yang jelas. Selain itu, beberapa aktivis mahasiswa yang dulunya vokal dalam mengkritik pemerintah justru masuk ke dalam sistem politik yang terlibat dalam praktik politik pragmatis, bahkan korupsi, yang bertentangan dengan semangat reformasi.
Fenomena ini dinormalisasi, demonstrasi juga mengurangi dampak protes mahasiswa. Karena aksi-aksi unjuk rasa yang terus-menerus dilakukan tanpa agenda yang konkret membuat masyarakat mulai melihat sebagai hal yang biasa. Gerakan mahasiswa ini juga menghadapi represi dan kekerasan terutama pada masa Orde Baru, di mana banyak mahasiswa yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Beberapa di antaranya masih belum mendapatkan keadilan hingga saat ini. Meskipun berhasil menumbangkan Soeharto, gerakan mahasiswa ini tidak sepenuhnya berhasil mewujudkan seluruh tuntutan reformasi karena masih banyak permasalahan seperti korupsi, nepotisme, dan oligarki yang tetap bertahan dalam sistem politik di Indonesia. Dengan demikian, meskipun memiliki dampak besar dalam perubahan politik, gerakan mahasiswa ini menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan relevansi dan efektivitas mereka di era demokrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan peran mahasiswa di pasca era reformasi. Setelah reformasi 1998, wacana demokratisasi atau perubahan politik dari non-demokrasi menjadi demokrasi saat itu berkembang hingga ke UGM. Pada tahun 1999, BMKM UGM menjadi fokus mereka terhadap pengawalan agenda reformasi. Diawali dengan pada masa B.J. Habibie, terjadinya pro kontra dalam gerakan mahasiswa. Saat itu, terjadinya kontroversi terhadap lepasnya Timor dari NKRI. BMKM UGM beserta kami saat itu pro terhadap kebijakan Presiden B.J. Habibie. Sedangkan saat itu gerakan kiri dari mahasiswa termasuk dalam diawali pada masa B.J. Habibie terjadinya pro kontra dalam gerakan mahasiswa. Saat itu BMKM UGM dan kami cenderung mendukung pemerintahan dari Habibie. Tapi saat itu terjadinya kontroversi terkait lepasnya Timor dari NKRI sehingga memicu pro dan kontra terhadap mahasiswa. Saat itu mahasiswa golongan kanan yang didominasi gerakan Islam seperti kami, IMM, PMII, dan HMI, mereka cenderung lebih mendukung pemerintahan B.J. Habibie karena mereka merasa B.J. Habibie dapat menjadi kekuatan bagi kelompok kanan dalam pemerintahan pada masa itu. Sebaliknya, gerakan kiri seperti Liga Mahasiswa Nasional Demokrat atau LMND dan Front Mahasiswa Nasional atau FN menolak kebijakan ataupun pemerintahan Habibie saat itu. Mereka menolak semua sistem politik karena mereka menganggap Habibie itu merupakan warisan dari Orde Baru karena saat itu Habibie juga memiliki hubungan yang kuat dengan Soeharto. Selanjutnya, kritik terhadap kebijakan politik Gus Dur. Nah, saat itu para mahasiswa mengkritik kebijakan Gus Dur termasuk dalam kasus Bulog Gap. Kasus ini adanya tuduhan terhadap terjadinya penyelewengan atau korupsi yang dilakukan. Selanjutnya tentang kritik kebijakan politik Gus Dur. Saat itu BMKM UGM mengkritik tentang kebijakan Gus Dur seperti kasus Bulog Gap. Kasus ini merupakan dugaan korupsi penyalahgunaan dana Bulog pada masa Gus Dur. Ada juga kasus Brunei Gap. Saat itu ada penuduhan terhadap Gus Dur, diduga Gus Dur menerima suap dari Sultan Brunei yang dikenal dengan nama Hasanal Bolkiah, yang saat itu diduga dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Gus Dur. Uang tersebut dilaporkan mencapai sekitar 2 juta dolar. Hal itu menimbulkan banyak spekulasi ataupun kritik terhadap Gus Dur. Hal itu membuat banyak spekulasi ataupun kritik terhadap pemerintahan Gus Dur, sehingga saat itu mahasiswa bersatu untuk menggulingkan Gus Dur dari bangku presiden. Selanjutnya itu pada era Megawati, adanya kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan negara. Saat itu pada masa Megawati, aktivis BEM, KM UGM, dan kami itu bersikap anti pemerintah, bukan karena ideologi yang bertentangan, tapi kebijakan pemerintah yang merugikan negara, seperti penjualan badan usaha milik negara atau BUMN dan aset negara ke negara asing, seperti Indosat, PT Dirgantara Indonesia. Hal ini membuat keresahan pada mahasiswa. Dan saat itu juga pada masa era Megawati ini, BMKM UGM ini juga mengangkat isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, sehingga berujung pada penuntutan penurunan Megawati. Selanjutnya penolakan terhadap kebijakan perguruan tinggi, badan hukum milik negara atau bisa dikenal dengan PT BHN. Saat itu aktivis BMKM UGM itu menolak kebijakan tersebut karena mereka merasa kebijakan itu mengubah status universitas menjadi perguruan tinggi hukum milik negara itu. Selanjutnya penolakan terhadap kebijakan perguruan tinggi badan hukum milik negara atau PT BHM. Saat itu aktivis BEM, KM UGM menolak kebijakan pemerintah mengubah status universitas menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara. Terjadinya penolakan terhadap kebijakan perguruan tinggi badan hukum milik negara atau PT BHM. Saat itu BM, KM UGM menolak kebijakan pemerintah yang mengubah status universitas menjadi perguruan tinggi badan hukum milik negara atau PT BHM. Kebijakan tersebut berlaku kepada universitas lain seperti UI dan IPB. Nah, banyak mahasiswa yang menolak dan melakukan demonstrasi termasuk aksi besar pada saat Dies Natalis UGM yang ke-55.
Kebijakan ini di mana pendidikan seharusnya dapat diakses oleh masyarakat, oleh seluruh masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat yang memiliki uang yang berlebih untuk melanjutkan pendidikannya. Kebijakan ini seharusnya di mana pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat, bukan hanya masyarakat yang memiliki finance yang lebih. Nah, pada saat itu dikhawatirkan juga dari kebijakan ini mendorong universitas mencari sumber dana dari masyarakat seperti diadakannya biaya pendidikan yang tinggi dan mendapatkan sumbangan dari yang tempat lain. Selanjutnya, dampak dari kebijakan perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara atau PT BHM ini. Aktivis BEM pada periode 2002 sampai 2005 menolak tentang yang mengutamakan keuntungan finansial terhadap kampus. Nah, saat itu angkatan 2002 menjadi angkatan pertama dari dampak langsung dari kebijakan PT BHM ini, di mana diterapkannya biaya operasional pendidikan atau BOP dan juga diadakannya sumbangan peningkatan mutu akademi atau yang dikenal seperti SPMA. Nah, saat itu pada tahun 2003 komersialisasi pendidikan semakin menjadi dan semakin tinggi. Pada 2003 meningkatnya sumbangan peningkatan mutu akademi atau bisa disingkat seperti SPMA ini. Selanjutnya, gerakan BMKM UGM dalam mengatasi PT BMA ini. Pada 2005, BMKM UGM ini menyuarakan keringanan terhadap biaya SPAM terhadap mahasiswa baru dengan menunjukkan surat miskin kepada universitas, dan hal ini akan dipermudah oleh universitas tanpa adanya wawancara lebih terhadap biaya pendidikan mahasiswa saat itu. Nah, pada 10 sampai 11 Desember 2005 sempat diadakannya pertemuan internal antara BM UGM untuk mengevaluasi diterapkannya PT BHM ini di UGM. Mereka juga melakukan penuntutan agar dikembalikannya UGM menjadi institusi yang beroperasi pada kepentingan masyarakat. Mereka juga menuntut agar adanya kejelasan keterangan tentang bagaimana dana pendidikan yang mereka berikan kepada universitas itu. Nah, pada tahun 2006 BMKM UGM ini melakukan demonstrasi terhadap penolakan kebijakan keputusan Rektor UGM yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 2006. Nah, keputusan itu mengatur tentang biaya operasional pendidikan atau BOP bagi mahasiswa UGM. Nah, demonstrasi itu membuat kolaborasi antara BMKM UGM dengan beberapa BEM dari fakultas-fakultas lain di UGM. Demonstrasi ini juga berujung pada negosiasi antara BMKM UGM dengan pihak Rektorat UGM. Selanjutnya, adanya pembentukan kelompok BEM di seluruh Indonesia. Nah, pasca 2004 itu, gerakan mahasiswa di BEM itu hanya ada di beberapa wilayah kampus. Sedangkan BEM ini memiliki peran yang sangat penting terhadap mengawal kinerja pemerintahan. Nah, pada 2007, BEM ini dibentuknya BEM seluruh Indonesia yang melakukan pertemuan di Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY. Pertemuan keduanya diadakan di IPB yang dihadiri 37 perwakilan BEM. Saat itu BMKM UGM ini ditunjuk menjadi sebagai kepala koordinator pusat yang pengaruhnya itu sangat kuat, yang memiliki sejarah tentang pengaruhnya yang sangat kuat terhadap pergerakan mahasiswa. Inilah hasil dari kajian kami mengenai peran gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru. Kami mengucapkan undur diri jika ada kesalahan dalam perkataan dan sikap, kami minta maaf.